Salam ngopi, kita lanjut terkait Pilkada New Normal, sesi tentang jumlah pemilih per TPS. Nah, ini ramai di awal Juni kemarin. Sebelum sampai ke situ, saya ingin review tentang pengalaman pemilu 2019. Di Undang-Undang 7 tahun 2017 disebut pasal 350, pemilih untuk setiap TPS paling banyak 500 orang. Nah, kemudian setelah dilakukan simulasi, kemudian kita sama-sama tahu beban kerja di TPS, KPU RI mengusulkan dalam PKPU-nya maksimal 300 orang. Dan kita sudah lalui ini. Jadi dalam undang-undang, ketentuan paling banyak, maka dimungkinkan PKPU mengatur di bawah itu dengan pertimbangan-pertimbangan sesuai dengan asas penyelenggaraan pemilu atau pemilihan. Kemudian di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagai dasar untuk penyelenggaraan pemilihan serentak atau pilkada serentak, pasal 87 disebut pemilih untuk setiap TPS paling banyak 800 orang. Dan hal yang sama diatur dalam PKPU 19 tahun 2019. Ini diundangkan akhir tahun lalu, pasal 10 ayat 2. TPS paling banyak 800 orang dengan memperhatikan. Nah, itu ada beberapa hal memperhatikan. Nanti satu poin disinggung. Kemudian, seiring dengan adanya pandemi COVID-19 yang salah satu upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19 melalui aktivitas-aktivitas yang harus memenuhi prinsip physical distancing, maka pembahasan dalam RDP Komisi 2 dengan Mendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP menyepakati kesimpulannya. Salah satu poin dari 3 poin ini, penetapan jumlah pemilih di TPS maksimal sebanyak 500 pemilih yang diatur secara baik. Nah, lantas kita lihat apa hal-hal penting terkait dengan physical distancing. Poin pertama, selalu jaga jarak. Kedua, selalu gunakan masker. Ketiga, selalu minimkan persentuhan. Dengan 3 hal ini, dimungkinkan semakin banyak potensi kerumunan, baik dari segi jumlah maupun waktu, berpotensi meningkatkan risiko paparan COVID-19. Maka, pertimbangan pemilih dari 800 menjadi 500 semata-mata untuk meminimalisir risiko penyebaran COVID-19 di TPS. Dampaknya, dalam konteks kuantitatif, manajemen risiko berkurang 37,5%. Tingkat kerumunan menjadi rendah. Waktu pemungutan suara diharapkan sesuai waktu yang ada di undang-undang. Dikhawatirkan dalam pembahasan kami beberapa kali, bila pemilih 800, kemudian antrian diatur karena harus physical distancing, maka dimungkinkan atau dikhawatirkan waktu pemungutan suara bisa melampaui ketentuan yang ada. Kemudian bila pemilih 800, diperlukan TPS diperlebar. Nah, dengan 500 tidak lagi diperlukan hal tersebut. Termasuk pula menambah bilik suara. Nah, kalau 500 tidak diperlukan. Serta terakhir, waktu penghitungan suara akan semakin cepat.
dengan 500. Dengan semakin cepatnya waktu penghitungan suara, kerumunan atau masyarakat yang berkumpul di areal TPS tidak terlalu lama. Memang konsekuensinya adalah anggaran bertambah. Namun itulah ongkos yang harus dikeluarkan guna meminimalisir risiko penyebaran COVID-19. Dari regulasi yang ada, dibatasi terkait dengan ketentuan tidak memisahkan pemilih dalam satu RT atau nama lain pada TPS yang berbeda. Dengan pemilih maksimal 500, hal tersebut pada beberapa kasus sulit. Terhadap jumlah pemilih per RT yang lebih dari 500, dimungkinkan dilakukan pembagian pemilih di RT tersebut. Jadi prinsipnya tetap harus maksimal 500 pemilih per TPS. Nah, kira-kira seperti itu gambarannya. Ada juga, saya lihat di medsos misalnya, kenapa tidak 1000 saja atau 1500 dengan menambah waktu pemilihan. Tidak mungkin, karena waktu pemilihan sudah diatur oleh undang-undang. Nah, teman-teman, prinsipnya adalah pengaturan adaptasi teknis penyelenggaraan di masa COVID-19, rumus dasarnya hanya mengoptimalkan penerapan protokol COVID-19 tanpa mengubah hal-hal yang sudah diatur di undang-undang. Karena undang-undang tidak berubah kecuali 3 poin dalam Perpu 2 tahun 2020. Nah, kalau mau tahu isi Perpu 2 tahun 2020 bisa lihat di postingan saya sebelumnya. Terima kasih. Mudah-mudahan clear, jelas ya, disampaikan kepada rekan-rekan kita yang lain.